Temanku yang membuat saya dipecat di perusahaan. Mentari pagi menerobos jendela kantor, menyapa meja kerja saya yang masih berantakan. Aroma kopi pahit dari cangkir kesayangan mengiringi lelahnya lembur semalam. Saya, Arya, merasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena pertemanan yang telah hancur. Pertemanan dengan Dimas, teman sekantor yang telah menjadi penyebab pemecatan saya. Dimas dan saya telah berteman sejak kuliah. Kami satu jurusan, satu kos, dan bahkan pernah berbagi mimpi untuk bekerja di perusahaan multinasional ini, PT Cakrawala Sukses. Mimpi itu akhirnya terwujud, kami diterima di divisi pemasaran pada tahun yang sama. Awalnya, semuanya berjalan baik. Kami saling membantu, saling mendukung, bahkan sering makan siang bersama. Dimas, dengan kecerdasannya yang tajam dan kemampuan presentasinya yang memukau, cepat menanjak karirnya. Saya, dengan ketelitian dan kemampuan analisis data saya, juga mendapatkan kepercayaan dari atasan. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan mulai terasa. Proyek-proyek besar menjadi lahan pertarungan tak kasat mata. Dimas, yang ambisius, mulai menunjukkan sifat kompetitifnya yang ekstrem. Ia tak segan-segan merebut ide-ide saya, menguras sumber daya yang seharusnya saya dapatkan, bahkan menyebarkan gosip yang merugikan saya. Gosip-gosip itu bermula dari hal-hal sepele. Dimas mulai menyebarkan cerita bahwa saya sering datang terlambat, padahal saya selalu tepat waktu. Ia juga mengatakan bahwa saya sering mengabaikan tugas-tugas kecil, padahal saya selalu menyelesaikan semua pekerjaan dengan teliti. Gosip-gosip itu disebar dengan halus, tidak secara langsung menuduh, namun cukup efektif untuk merusak citra saya di mata rekan kerja dan atasan. Salah satu gosip yang paling merugikan adalah saat Dimas menyebarkan kabar bahwa saya sering membocorkan informasi perusahaan kepada pesaing. Tuduhan itu sangat serius dan hampir membuat saya dipecat saat itu juga. Untungnya, atasan saya cukup bijaksana untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Namun, gosip tersebut telah cukup merusak kepercayaan atasan terhadap saya. Puncaknya terjadi saat proyek Garuda Mas, sebuah proyek besar yang menjanjikan kenaikan jabatan bagi siapapun yang berhasil menjalankannya. Saya telah menghabiskan berbulan-bulan menyusun strategi pemasaran, melakukan riset pasar, dan menganalisis data penjualan. Semua data dan strategi tersebut saya presentasikan pada rapat tim dengan keyakinan penuh akan keberhasilan proyek ini. Namun, beberapa hari kemudian, Dimas datang kepada saya dengan wajah sumringah. Ia mengatakan bahwa ia telah memodifikasi strategi pemasaran saya, menambahkan beberapa ide brilian miliknya, dan mempresentasikannya kepada pimpinan. Ia bahkan tidak menyebutkan nama saya sebagai kontributor utama ide tersebut. Ia juga menambahkan bumbu-bumbu dalam presentasinya, mengatakan bahwa saya telah menolak untuk bekerja sama, bahkan hampir menggagalkan proyek tersebut. Gosip yang telah ia sebarkan sebelumnya semakin memperkuat narasi yang ia bangun. Saya merasa dikhianati, kecewa, dan marah bercampur aduk dalam dada. Saya mencoba untuk berbicara dengan Dimas, menjelaskan kontribusi saya pada proyek tersebut, namun ia hanya tertawa dan mengatakan bahwa saya terlalu sensitif. Ia beralasan bahwa pimpinan lebih terkesan dengan presentasinya yang lebih menarik. Proyek Garuda Mas berjalan sukses. Dimas dipromosikan menjadi kepala tim, sedangkan saya dipecat. Alasannya, kurang inisiatif dan kurang mampu bekerja sama dalam tim. Tuduhan yang sangat menyakitkan karena saya tahu persis siapa yang sebenarnya kurang inisiatif dan kurang mampu bekerja sama. Dimas telah berhasil menghancurkan karir saya dengan gosip dan manipulasi.